Selimut gaib Gua Gembyong. Hujan mulai reda saat berangkat dari kediaman Gus Im. Semua ubur rampe dan keperluan lain telah dipersiapkan. Untuk sampai di lokasi diperlukan 1,5 jam perjalanan dan harus melalui hutan rimba serta pegunungan yang licin dan terjal. Gua Gembyang yang identik dengan Desa Gembyang adalah salah satu tempat petilasan ataupun penggemblengan dari Raden Wijaya beserta para abdi. Dan di Gua Gembyang ini pertama kali dibabat alas oleh Eyang Suro Punyo. Pemirsa, bersama saya Renat dan juga tim dari Jagat Misteri, kita akan saksikan misteri-misteri apa yang ada di Gua Gembyang ini. Masih tetap dalam acara Jagat Misteri. Tidak seorang pun yang dapat menerangkan secara pasti bagaimana asal mula keberadaan tempat ini. Konon Gua Gembyong merupakan sebuah tempat yang pernah digunakan Raden Wijaya bersembunyi saat dikejar oleh musuhnya. Beserta para pengikutnya, ia membuat strategi guna melakukan serangan balasan. Selain Gua Gembyong, terdapat 5 gua yang juga dikeramatkan, yaitu Gua Bale, Gua Derajat, Gua Putri, Gua Dapur, dan yang terakhir Gua Maling. Semuanya mempunyai misteri yang berbeda. Banyak kejadian-kejadian aneh yang tiba-tiba muncul tidak terduga. Tempat ini merupakan idaman bagi para tokoh yang gandrung akan laku batin. Konon di bagian paling dalam yang diberi pembatas kain putih merupakan tempat yang paling sakral. Kelihatannya apa itu? Pemirsa, di sebelah saya sekarang sudah ada Gus Im beserta para pendamping. Gus Im, Iya. bisa Gus Im jelaskan ada fenomena misteri apa yang ada di sini Gus Im? Kalau menurut metafisik saya, di sini adalah tempat gudang pusaka atau benda-benda bertuah di situ. Ya seperti ada yang di sana itu. Nah itu sudah kelihatan ya. Itu ada seperti benda pusaka gaib, yaitu berupa cincin dengan apa itu plus batunya. Dan batunya bagus sekali itu. Dan di sana juga ya, itu kayaknya itu ada semacam pusaka juga, tapi pusakanya itu sulit kalau diambil, soalnya itu sudah menyatu dengan tanahnya, kayak gitu.
Kalau di konon di Gua Gembyang ini sendiri terdiri dari beberapa macam gua. Iya. Apakah di antara gua-gua tersebut ada yang mempunyai daya linuih yang lebih dari biasanya gitu, Gus? Memang kayak gitu. Soalnya benda-benda pusaka itu juga ada yang mempunyai linuih atau mempunyai energi yang sangat tinggi sekali. Juga ada juga yang benda pusaka yang tidak ada tuahnya atau yoninya. Jadi itu misalnya kalau benda pusaka itu sudah dinetralisir pada orang zaman dahulu gitu. Kalau menurut Gus Im sendiri, Ya. di manakah tempat yang kita tepatnya nanti akan melakukan penarikan benda pusaka itu, Gus? Nanti kita ikut saya ke sana. Ya. Iya. Dipilihnya Gua Gembyong oleh Gus Im merupakan sebuah dilema yang sangat berat dan penuh resiko. Para linuih meyakini bahwa Gua Gembyong merupakan sebuah tempat keramat yang mengandung banyak misteri dan berselimut kegaiban. Tidak semua linuih berani melakukan mesu diri bila tidak dilandasi kemampuan yang mumpuni, tulus suci, dan hati yang ikhlas. Kejadian tidak terduga bisa saja terjadi. Salah mengantisipasi, maka fatal akibatnya. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, satu demi satu kru yang terlibat diberi pagar gaib. Sayangnya tidak semua bisa lolos dalam seleksi itu. Tolong diambil. Kalau kelihatan bergetar, bilang aja, langsung ditaruh. Silakan. Gimana? Bergetar. Tidak boleh ikut. Sampean bisa mengikuti dalam radius 10 meter. Jarum jam menunjuk angka 12 tengah malam saat ritual gaib dimulai. Sebuah ruangan berkelambu putih disibak. Hawa aneh menyebar di segenap ruangan gua. Di sebuah altar batu, semua oborampe digelar. Kembang 3 warna, minyak wangi, dupa, lilin, dan juga plastik tempat air. Dalam ritual gaib itu, tidak seorang pun tahu apa yang bakal terjadi, dan hanya kebesaran Tuhan yang dapat membuktikannya. Saat itu Gus Im sudah masuk dalam dimensi lain. Sementara di depannya lilin berwarna merah menyala dengan terangnya. Tiba-tiba saja api lilin bergoyang dengan keras. Kegaiban memang tak bisa diduga datangnya. Saat plastik tempat air diangkat, di dalamnya terdapat 2 buah benda. Sebuah trisula dan sebuah cepeti.
Ada sesuatu yang mendorong Gus Im untuk berjalan keluar dari Gua Gembyong. Pekatnya malam dan lebatnya hujan tidak menghalangi niatnya untuk terus berjalan. Trisula yang baru saja diperoleh dilemparkan ke dalam hutan. Segenap kru diperintahkan untuk mengamati kemana arah Trisula itu dilempar. Saat ditemukan, Trisula itu menancap di sebuah dahan. Anehnya lagi, tepat di atas lembar daun terdapat sebuah batu mulia. Lebih mengejutkan lagi, tak jauh dari lokasi itu ditemukan sebuah boneka. Kebesaran Tuhan memang tiada batasnya. Hanya orang-orang terpilih yang dapat melakukannya. Manusia hanyalah titah dari Yang Maha Kuasa. Tepat di sebuah pohon besar tak jauh dari sebuah batu nisan, tegak berdiri sebuah bayangan putih dengan kepala yang sedang melihat ke kiri dan ke kanan. Bayangan itu tampak sangat jelas. Kemampuan manusia ada batasnya. Tak peduli ia mampu membelah dirinya menjadi dua. Jika nyawa sudah loncat dari raga, tak ubahnya dengan benda mati yang tiada harganya. Pemirsa, demikianlah perjalanan misteri kita malam hari ini. Akhir kata, saya Renat beserta tim Jagat Misteri mohon undur diri dari hadapan Anda. Ingat, masih banyak misteri di sekitar Anda. Saksikan perjalanan misteri kita minggu depan, masih dalam Jagat Misteri.